Para pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan keberkahan apa lagi yang ada di bulan Ramadan ini. Yang ketiga yaitu keberkahan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana umat-umat dahulu juga diwajibkan berpuasa. Ini sebuah perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bagian dari keberkahan Ramadan ada perintah puasa. Kalau tidak ada perintah puasa, kemungkinan keberkahannya akan berkurang. Jadi perintah puasa sendiri membawa sebuah keberkahan di bulan Ramadan. Di sisi lain, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya puasa itu mengandung pahala yang istimewa. Kenapa? Kalau ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain, misalnya sedekah, sholat, atau infak, itu pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa, wa ana ajzi bihi, Allah sendiri yang menghitung pahalanya, tidak disebutkan angkanya. Berarti bisa jadi tidak terbatas, tidak ada hitungannya, karena Allah sendiri yang menghitung. Ini berdasarkan hadis sahih, berarti begitu mulianya bulan Ramadan dengan puasa itu. Karena pahala puasa itu tidak dihitung dengan angka, karena Allah sendiri yang akan menghitung berapa pahala yang akan diberikan kepada hambanya itu. Ini sebuah kemuliaan yang tersendiri di bulan Ramadan ini. Bulan puasa, Allah tidak akan menghitung dengan angka, tetapi hitungannya hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, kemudian keberkahan apa lagi yang ada di bulan Ramadan ini sehingga kita sering mengagung-agungkan? Dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan, apabila datang Ramadan di awal kali bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, seluruh pintu surga dibuka. Wa ghulikat abwabun nar, seluruh pintu neraka ditutup. Wa syufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Artinya seharusnya bulan Ramadan ini tidak ada maksiat. Karena nggak ada setan. Neraka pun ditutup, hanya pintu surga yang dibuka. Ini adalah keistimewaan yang tidak ada pada bulan yang lain. Ini sebuah kemuliaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak berharap surga, apalagi surga sedang dibuka lebar-lebar, pintu neraka sedang ditutup, setan pada dibelenggu. Walaupun masih banyak maksiat karena orangnya sendiri sudah sifatnya kayak setan. Tapi itu nas dari hadis. Ini sebuah keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan yang kita anggap sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum ini Tat, ada email masuk nih Tat. Oh ya. Ini dari Tom di Cibinong, Bogor. Ini ada pertanyaan Tat. Saya bekerja di sebuah bank swasta. Di bulan Ramadan ini terkadang tanpa sengaja melihat aurat teman kerja wanita. Iya. Nah, itu gimana? Apakah puasanya batal? Terus kira-kira bagaimana gitu Tat, menanggapi hal-hal yang bisa terjadi kayak gitu tuh Tat? Siapa tadi namanya? Dari Tom Tat. Dari Tom. Rahimahullah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Apabila kita melihat maksiat yang tidak kita sengaja, aurat perempuan, tidak apa-apa. Tidak sengaja. Yang salah itu yang disengaja. Sudah lihat maksiat, diteruskan. Itu pertama. Yang kedua, apakah membatalkan puasa? Tidak ada kriteria yang membatalkan puasa kalau kita melihatnya tidak sengaja. Tapi yang sengaja, dia lihat itu membatalkan pahala puasa. Karena dia bermaksiat. Kalau dilihat terus gitu. Dia dilihat terus. Nanti kalau dia menimbulkan syahwat, sampai dia keluar mani, batal puasanya.
Tidak hanya batal pahala puasanya, tetapi puasanya batal. Karena yang membatalkan puasa itu makan minum, kemudian berhubungan suami istri, kemudian keluar mani dengan sengaja. Kalau tidur, keluar karena mimpi, tidak sengaja, itu tidak batal puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terus bagaimana menanggapi ininya, apa menyingkapinya itu? Oh ya, bagaimana kalau kita di kantor, jangan diniatkan untuk melihat terus. Kalau dilihat terus bisa jadi nanti merusak puasa gitu. Sama sekali tidak dapat. Ya, usahakanlah kita untuk menjaga diri kita, menjaga pandangan kita. Karena puasa itu adalah semuanya menahan. Menahan mata, menahan telinga, menahan pikiran, menahan hati, menahan semuanya. Menahan dari apa? Dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian ada lagi nih, Tat. Ini Sofyan nih dari Banten. Apa hukumnya membatalkan puasa dengan sengaja, Tat? Ya. Kita tahu puasa itu kewajiban. Kalau dia membatalkan dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha. Itu caranya. Tetapi kalau kita merujuk hadis Rasulullah, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka apabila dia mengganti selama setahun, kata Rasulullah, itu tidak cukup. Artinya dia berdosa. Kalau dia ganti setahun penuh, tidak cukup, kata Rasulullah. Berarti janganlah kita membatalkan puasa dengan sengaja. Walaupun secara fikih kalau dia batal, ya menggantinya di tempat lain, nanti di hari yang lain setelah Ramadan. Tetapi itu hanya sebagai syariat saja. Pahalanya tidak akan cukup diganti dengan setahun. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah, Tat. Pemirsa, sepertinya masih banyak lagi berkah-berkah ya Ramadan yang akan dibahas di segmen berikutnya setelah yang satu ini.